apa yang kita lihat hari ini, jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ceramah tetap berlanjut, murid-murid tetap banyak, bahkan berubah lapas menjadi pesantren. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para dai. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tablik akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah sebenar-benar dakwah yang kita dengar selama ini, suara Habib Bahar ceramah. Ternyata tidak ada yang dapat memadamkan, seperti pesan proklamator, pesan Panglima Perang Jenderal Sudirman, kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya ridho, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Ini tanggapan Ustadz Abdul Somad soal penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith telah bikin heboh karena ditangkap kembali hanya 3 hari setelah dibebaskan. Bahkan ia harus dipindah ke LP Nusa Kambangan dari Gunung Sindur karena hindari ulah simpatisannya yang menggeruduk lapas minta Habib Bahar dibebaskan. Hal ini karena ia kembali ditahan setelah mendapatkan pembebasan dari program asimilasi. Habib Bahar bin Smith dinilai melanggar perjanjian asimilasi dan terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Jauh sebelumnya, kasus Habib Bahar bin Smith yang dipenjara sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan para ulama, termasuk diketahui oleh Ustadz kondang sejuta viewer, Ustadz Abdul Somad, menanggapi masalah yang mendera sejawatnya itu. Ustadz Abdul Somad pun menyinggung sosok Habib Bahar bin Smith yang sebenarnya. Ustadz yang disapa UAS itu membeberkan sosok Habib Bahar. Menurut UAS, kejadian yang menimpa pada Habib Bahar bin Smith sejatinya adalah hikmah bagi umat muslim, khususnya para dai. Vokal Habib Bahar dari ceramahnya tidak mudah dipadamkan begitu saja. UAS mengatakan bahwa suara Habib Bahar bin Smith seperti proklamator dan panglima perang. Yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah, ternyata tidak ada yang dapat memadamkan, seperti pesan proklamator, pesan Panglima Perang Jenderal Sudirman. Ustadz Abdul Somad mengaku sosok Habib Bahar bin Smith memiliki semangat ceramah dan dakwah yang berkobar. Ia mengistilahkan, boleh kau cabik-cabik dagingku, kau boleh robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, dan tak pula kau bisa penjarakan, ungkap UAS. Seperti diketahui, Habib Bahar kini tersandung masalah tuduhan atas penganiayaan. Ia pun divonis 3 tahun kurungan penjara. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa dari kasus Habib Bahar bin Smith, dirinya menjadi sadar. Kami yang di luar disadarkan betapa lemah dan tidak berdayanya. Selama ini ceramah menggelegar di atas mimbar, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan, ungkap UAS. Ia mengumpamakan
bahwa jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran Habib Bahar bin Smith. Perjuangan ceramah Habib Bahar tetap berlanjut. Murid tetap banyak meski ia berada di balik jeruji. Bahkan lapas seolah berubah menjadi pesantren. Ia pun mendapat berita bahwa ada ratusan para tahanan di lapas sudah menghafal 98 hadis berkat Habib Bahar. Ada 1000 para tahanan di lapas yang menghafal 54 hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal 40 hadis saja di dalam kepala sudah mendapatkan syafaat dan meringankan azab, ujar Ustadz Abdul Somad. Konon, lebih daripada itu, yang paling sedia adalah karena istiqomah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kalau kamu pegang yang 2 ini tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tetap istiqomah, belajar sanad hadis kepada Habib Bahar bin Smith. Pesan UAS. Ustadz Abdul Somad pun kembali menjelaskan sosok Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar memiliki ketersambungan keilmuan kepada Habib Baharun hingga sampai pada para habaib dan sampai kepada Imam Sayyidina Husain dan Sayyidah Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para dai. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar dan tabligh akbar saja, tetapi ada yang lebih besar. Sebenar-benarnya dakwah, tandasnya. Kami yang di luar disadarkan betapa lemah dan tidak berdayanya. Selama ini ceramah menggelegar di atas mimbar, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan? Mendapat berita bahwa ada 500 sahabat-sahabat di lapas yang sudah menghafal 98 hadis. Ada 1000 sahabat-sahabat di lapas yang sudah hafal 54 hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal 40 hadis saja ada di kepala sudah mendapatkan syafaat, meringankan azab. Konon lagi lebih daripada itu, maka tetap istiqamah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang kedua ini, lam tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap istiqamah menghafal hadis, belajar sanad hadis kepada Habib Bahar Ibn Sumaid, yang sanad ketersambungan keilmuan kepada Habib Sidi Habib Baharun sampai kepada para habaib, sampai kepada Imam Sayyidina Al-Husain, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah menunjukkan kepada kita semua bahwa yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah, ternyata tidak ada yang dapat memadamkan, seperti pesan proklamator, pesan Panglima Perang Jenderal Sudirman, kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Apa yang kita lihat hari ini, jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ceramah tetap berlanjut, murid-murid tetap banyak, bahkan berubah lapas menjadi pesantren. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para da'i. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tabligh akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah sebenar-sebenar dakwah. Ud'u ila sabil rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan lalai ke jalan zikir, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan lupa ke jalan ingat, dari jalan berpecah belah kepada jalan berpegang teguh kepada tali Allah. Semoga kita semua dapat diberikan istiqamah dan husnul khatimah.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. La tansani min husni da'watikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.